Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Dharma Pamungkas dan rekan-rekan saya yang bernama Ariana Haipa, Muhammad Julpi, Wapi Rasis, Wirayuda, dan Sabila. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ariana Haipa. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, science yang berasal dari bahasa Latin sayo, sayer, juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan. Serta pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemah dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan sistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluknya. Dan yang kedua ada perkembangan iptek. Perkembangan iptek di sini itu terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno ini disebut juga sebagai zaman batu yang berkisar antara 4 tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan yang pertama know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Dan yang kedua ada pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magic. Dan yang ketiga ada kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Dan yang keempat ada kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Dan yang terakhir ada kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Dan zaman selanjutnya ada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai budak dari ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani itu pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menimbulkan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Zaman yang selanjutnya ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Zaman selanjutnya adalah zaman Renaissance atau zaman ini itu ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman ini. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, ada Galileo Galilei,
Dan zaman selanjutnya adalah zaman modern. Pada zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. René Descartes adalah tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Beliau juga seorang ahli ilmu, pasti. Penemuannya dalam bidang ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teorinya Struggle for Life atau perjuangan untuk hidup, J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron, dan zaman selanjutnya adalah zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana nilai ini mendasari bahwa iptek dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, masa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, antar manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Selanjutnya, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut sastra Prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penugasan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Selanjutnya ada Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Yang pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, iptek harus meningkatkan kualitas hidup
baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualis, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita keadilan. Selanjutnya, ada alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek, mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang ketiga, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal.